kepiting atau biskuit? Itu, lihat di sebelah sana. Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali, sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kios es krimnya sangat panjang. Oh iya, di mana Gedori kecil kita? Apa maksudmu? Kukira kau yang mengawasinya. Apa kita kehilangan dia? Gedori! Gedori! Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Kau di mana? Nak, jangan naik ke sana. Hei, apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Ayo cepat turun, nak. Gedori! Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar minta maaf. Nah, sudah cukup. Mundur. Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan perkedel kepiting. Kau hanya biskuit, Gedi. Kau tidak punya insan. Kau akan tenggelam. Gedi, kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Gedi kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit Kepiting, kalian harus serahkan setiap ons rasa percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orang tua asliku. Aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayahku. Lepaskan. Kamu kepiting. Benar-benar datang. Wah, kau krustasea yang manis itu? Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku kepiting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke laut. Laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barbershop. Wow, kami belum pernah kedatangan tamu kepiting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang kerasku sebelum kembali ke laut. Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya, kepiting asli adalah makhluk paling gempal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanmu seperti cemilan. Kau tidak perlu khawatir, akan membuat semua kepiting menghormatimu. Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang, apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad, aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastry panggang yang cantik. Lady Crab, kemarilah. Lady Carp, dia bukan fish pastry. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji, jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini, ha? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Morocco. Gaya Stone Maroko, baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pembuluh darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Morocco. Tidak, ikan emas seharusnya berwarna oranye dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar dan cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat tamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Ya.
Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkat kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan. Terima kasih banyak. Oh, teman-temanku pasti akan iri. Apa yang terjadi? Hai Master Brad, aku sudah siap. Konsyal Roll cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang keong. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan karang-karang lamaku hari ini. Jangan khawatir, Nona. Setelah aku selesai, aku akan tampil seperti baru saja di Terpaglong. Cangkang keong yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Ya. 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 Lihatlah, sudah sempurna. Apa itu? Monster laut. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya dia. Menggemaskan, tanduk-tanduknya melengkapi penampilanku. Elwick, berikan gambarnya padaku. Ini baru cangkang keong untukmu. Tidak, bukan begitu penampilan cangkang keong. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau selalu lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk cangkang keong yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikiranku. Hei, aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Octopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan Squidhead dan kalau aku muncul seperti ini dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak. Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayones bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cairan lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya. Otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Octopus Brilian. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan butaku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidhead, dia akan tergila-gila padaku. Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidhead. Karena dia sudah pergi, apa sekarang giliran sobat kepiting kita, Will? Gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa, jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berbulu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo, kita siap-siapkan titiknya. Bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mohon jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit kepiting. Ibu, ayah, beritahu dia aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Tenanglah, Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyah seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Brad. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah kapan saja. Kau yang terbaik. Nah, sekarang keluarlah semuanya. Mereka sudah pergi. Oh, sulit sekali bersembunyi begitu lama. Kau benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow, ini banyak. Hubungi aku jika butuh cangkang keong. Master Brad, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut, ikan paus putih raksasa.
Selamat datang di Bread Barbershop. Balas dendam yang manis. Kita sudah punya rumah sendiri. Kerja keras selama 10 tahun ini telah terbahagi. Tolong! Mereka semua telah menghancurkan rumah kita lagi. Bukan hanya rumah kita, mereka benar-benar menghancurkan kota. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Aku tidak bisa terima semua ini. Semuanya, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini terus terjadi? Mereka menggunakan kita di rambut mereka, di wajah mereka, dan di tubuh mereka. Berapa banyak teman-teman kita yang telah dikorbankan. Sekarang waktunya untuk kita balas dendam kepada mereka semua. Tapi kita sangat kecil. Bagaimana kita bisa melawan mereka semua? Dia benar, kita terlalu lemah untuk melawan mereka. Pasti ada jalan untuk kita. Hah? Tempat pangkas rambut yang memberikan perubahan. Itu dia. Ayo pergi ke Bread Barbershop dan minta dia untuk menjadikan kita benar-benar besar. Kalau kita bisa menjadi besar, kita bisa mengalahkan mereka semua. Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, kita langsung ke barbershop. Ayo. Oh, lampu merah, semuanya berhenti. Ayo, berhenti. Berhenti. Sekarang saatnya kita menyeberang jalan. Kita sudah kehilangan setengah teman-teman kita. Mereka semua jahat. Kami akan membalas dendam. Ayo, sekarang kita pergi ke barbershop. Sangat panas. Berapa jauh lagi? Seandainya aku bisa minum air dingin. Dia meleleh di dalam air. Kita kehilangan lebih banyak teman. Apakah ini Bread Barbershop? Akhirnya kita sampai. Kenapa sosis itu harus buang angin di depan kita semua? Teman-teman kita kehilangan begitu banyak. Teman-teman, kita tidak bisa berhenti sekarang. Pangkas rambut itu ada di sana. Jangan lupakan pengorbanan teman-teman kita. Itu benar. Kita akan menjadi besar untuk membalas dendam. Balas dendam! Tuan Bread, sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Siapa di sana? Tadi sepertinya aku mendengar sesuatu. Siapa yang menuangkan gula di depan pintuku? Kenapa gula itu mengikutiku ke dalam? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku akan menyapunya keluar. Lihat di sana, dia mencoba menyapu kita.
Teman-teman, jangan khawatir. Mari kita jelaskan kepadanya mengapa kita ada di sini. Gulanya berubah menjadi gunting. Apa? Kau ingin potong rambutku? Tapi gula terlalu kecil. Ini terlalu sulit buatku. Apa? Kau akan membayarku? Uangnya banyak sekali. Aku tidak bisa menolak pelanggan yang datang jauh-jauh untuk potong rambut. Baiklah kalau begitu. Tapi bagaimana caranya ya? Jadi begitu. Kau ingin aku membuatmu besar terlebih dahulu. Di sini, ini harus melakukan trik. Hei, itu kan sarung tangan plastik. Lalu bagaimana dia akan menggunakan itu? Aku akan menyedok semua gulanya dan menuangkanmu ke dalam sepung tangan. Kemudian aku akan membentuk sarung tangan, mata, hidung, dan mulut di sini. Sekarang kau sudah siap. Wow. Aku memiliki lengan dan kaki, dan aku sangat besar. Sekarang aku bisa membalas dendam pada mereka semua. Hore! Aku jenius, kan? Sarung tangan plastik tidak akan bertahan lama. Untuk apa kompor gas portable itu? Apa yang dia lakukan dengan itu? Pertama, aku akan menyalakan kompor gas ini, lalu aku akan mengambil gulanya dan mengaduknya dengan sumpit kayu. Sekarang kau dapatkan dalgona. Setelah menuangkan dalgona panas yang meleleh ke atas nampan, gunakan pemotong kue untuk membuat bentuk. Lalu kita mendapatkan dalgona yang enak. Benar. Sekarang untuk bagian yang sulit. Wow, semuanya sudah berakhir. Hei, tunggu, jangan melompat-melompat. Tidak. Kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam sekarang. Apa yang harus kulakukan, Aha! Jangan menyerah dulu. Aku akan memikirkan cara untuk membuatmu besar. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Benda apa itu? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Mesin ini membuat permen kapas. Pertama kau menyalakannya, kemudian kau tuangkan gula ke dalam mesin, kemudian putar-putar dengan tongkat kayu. Dan kau akan dapatkan permen kapas. Lihatlah, kau benar-benar besar sekarang. Wow, aku lebih besar dari mereka semua. Aku bahkan bisa melompat sekarang. Tuan Brett, terima kasih banyak ya. Membayarku? Aku tidak bisa berbuat banyak sekarang. Itu kota saudara kita. Ternyata kaulah yang menghancurkan kerajaan kami. Beraninya kau. Kenapa kau melakukan ini? Adalah musuh kami. Ya! Aku akan membalas dendam. Seorang tolong aku! Kau tidak bisa lari sekarang. Apa? Tinjunya sangat lembut. Rasanya menyenangkan sekali. Sisi lain. Ya, di sana. Ya. Hei Tuan Brett, selamat pagi. Apa terjadi? Rasanya enak sekali. Kalian sudah datang. Tuan Brett, siapa dia? Dia ini terapi pijatku yang baru, permen kapas. Dan terasa enak. Enak.
Rambut Brad rontok. Selesai. Bagaimana menurutmu? Entahlah, Apa? ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas stroberi. Semua sudah pernah. Coba perhatikan, baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya aku mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Brad Town mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad, tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo. Di mana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku kesini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Salahnya. Kulitnya. Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut rontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu. Aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Ya. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak, aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Kau tahu, Pak? Ku dengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Aku tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tidak segundul itu. Baiklah, mungkin aku memang agak gundul. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah 1 jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik, aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aha. Aku benar-benar terlambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak, pelan-pelan. Syukurlah topikku tidak lepas. Hiop. Ya. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Brad terlambat. Pak Brad! Pak Brad, katakan sesuatu! Apa yang terjadi? Syukurlah. Apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur?
Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan itu pergi. Tidak apa-apa, jangan tidak sopan. Memang ada roti yang terlihat menyeramkan. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apa aku akan gundul juga? Mau menyeramkan. Cukup! Habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepalaku. Tenang saja, tidak seburuk itu, dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu. Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Toyot? Seperti ini, aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenius. Pak, kurasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren, dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, kah? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren bukan? Benar-benar luar biasa. Pak Brett itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru ya? Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak Brett, tolong katakan apa nama gaya Beritahu yang kami baru rahasianya. ini. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan mengatakan, ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur Brett. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak dan Aku menjadi juga mau populer. berjanji. Aku juga. Tolong tata rambutku. Iya, aku. Pak Brett. Aku duluan. Aku ya. Aku juga mau. Pak Brett juga benar-benar keren. Aku mau. Cerita Wilk. Gerakan tangan yang anggun itu, Tuan Brett seperti yang diharapkan. Wow. Anggun sekali. Bagaimana dia bisa minum teh dengan cara yang mengagumkan? Ada apa dengan Will? Will, biar ku beritahu padamu. Kau harus mengibaskan handuknya seperti ini. Lihatlah keringat yang bersinar itu. Bagaimana Tuan Brett bisa sangat berkarisma. Hey Will, kau sungguh berpikir Tuan Brett itu keren? Ya, tentu saja. Aku tidak mengerti bagian dari wajah jelek itu yang terlihat keren. Ya, sebenarnya Tuan Brett adalah penyelamatku. Penyelamat? Sebenarnya, aku susu yang berbeda dibanding yang lain sejak aku lahir. Dokter, huruf yang ada di kening bayi kami adalah huruf W, bukan M. Apa itu normal? Aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatnya juga. Aku rasa sulit untuk melakukan sesuatu dengan teknologi yang kita punya saat ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Hey Will, tunjukkan pada kami keningmu. Aku dengar kau punya tanda huruf W di dahimu. Kau kira huruf W akan berubah jadi M jika kau sembunyikan dengan topimu? Itu benar. Bukan, ini bukan W tapi M. Aku sudah katakan padamu. Lihat, itu huruf M terbalik. Wah, jadi gosip itu benar. Huruf M-nya terbalik. Jadi kau bukan Will, tapi Will. Tidak, aku bukan Will. Aku Will. Aku juga Will. Brett, kami adalah Donald Ranger. Kami menyelamatkan lagi hari ini. Sampai jumpa lain kali.
Pangkas rambut yang melayani pelanggan dengan sepenuh hati kini sudah menjadi topik pembicaraan di kota roti. Orang-orang memanggilnya tukang cukur yang jenius Tuan Bread. Dikenal karena keahliannya merubah penampilan yang mampu merubah gaya apapun sesuai keinginan pelanggan. Lalu, kenapa Anda bisa kemari? Aku punya masalah kerontokan rambut. Si Tuan Bread memberikan solusi dan merubah gaya rambutku dengan cara yang mengagumkan. Datanglah ke pangkas rambut Tuan Bread jika kau ingin merubah penampilanmu. Pangkas rambut Tuan Bread. Halo. Apa kau Tuan Bread si tukang cukur? Aku pernah melihatmu di TV. Mereka bilang kalau kau bisa menata rambut model apapun. Itu benar. Apa yang bisa membantu? Tuan Bread, aku butuh bantuanmu. Bisa kau tata rambutku juga? Mengapa huruf M-mu terbalik? Itu benar. Aku terlahir sebagai Wilk bukan Milk. Ayah dan ibuku sudah membawaku ke rumahku, tapi bahkan dokter mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima pelanggan susu di tokoku. Lagi pula, jam operasional kami sudah berakhir. Tuan Bread! Semua orang mengatakan aku aneh karena huruf W ini. Mereka mengejekku dan mempermainkanku setiap hari. Jika aku tidak membantuku, tidak akan ada yang... Tahu, lepaskan. Kau ingin merubah huruf W di keningmu menjadi huruf M, kan? Oh, baiklah. Aku tahu. Aku rasa ini sudah berhasil. Wah, kau memang seorang yang jenius. Oh, tidak. Ada apa? Apalagi yang bisa kulakukan? Aha. Sudah selesai. Ya sungguh, aku tidak perlu menutupinya dengan perban sekarang. Terima kasih Tuan Bread, terima kasih banyak, terima kasih. Bahkan seorang tukang cukur yang jenius tidak bisa memperbaiki ini. Aku rasa aku harus menghabiskan seluruh hidupku dengan Wilk sekarang. Ayo kita coba main saja. Biar beri aku waktu untuk memikirkannya dulu ya. Kenapa? Apa? Kau bilang kau Will? Apa kau tahu alasannya kenapa semua roti datang ke tukang cukur? Mereka datang ke sini bukan tanpa alasan apa-apa. Apa kau benar-benar ingin tahu alasannya kenapa? Aku beruntung. Itu karena mereka ingin menjadi yang spesial di antara yang lain. Mereka ingin berbeda dengan yang lain. Aku satu-satunya Wilk yang spesial. Ya. Tentu saja. Aku tidak aneh. Aku spesial. Tunggu kita sekarang Tuan Bread. Terima kasih banyak. Tidak sama sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ini hari yang melelahkan. Rasanya aku ingin cepat pulang. Tuan Bread. Aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku mohon terima ini. Ini sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sekarang aku berikan kepadamu. Sampai jumpa. Sejak saat itu, aku hidup penuh percaya diri dengan nama Wilk. Aku tahu aku spesial dan hidupku benar-benar berubah karena Tuan Bread. Kurasa dia mengatakan itu semua karena Tuan Bread ingin dia cepat pulang. Itu tidak mungkin. Tuan Bread sangat tulus kepadaku. Tuan Bread, apa kau benar-benar mengatakan itu semua pada Will? Apa? Kau hanya satu-satunya Wilk yang spesial. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kau lihat kan? Kebangkitan Will.
bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu Hai kedelai. teman-teman. Maaf aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Will selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos for Donuts dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Ah, bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Oh, aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilk, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bersih. Apa? Begitu sempurna. Bukankah Profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain? Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Mel, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan Tentu saja itu. tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brad, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brad, kau berniat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Bread Barbershop kan? Iya. Bukankah Bread Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih Will kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya. Kita sampai. Selamat datang. Disinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya krim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut.
Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Will, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku. Oh, kalian pasti tidak ingin, Will. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Bread. Halo, kau punya sepasang tong? Tong, apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel, kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilat. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih selalu menjaga semua tetap teratur. Wow, itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri. Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai tong. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Kau pasti lelah. Bagaimana kau istirahat dulu? Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Oh, Bapak adalah gurunya Master Bread, kan? Kau pasti anak didiknya Brett yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Will, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Bread. Kesedihan Butter. Hai semuanya, kami mengadakan siaran langsung di Festival Film Bakery Town. Para hadirin bersorak-sorai dengan meriah saat para bintang muncul. Ada mobil baru yang berhenti. Apa jangan-jangan? Benar, Sweet Canoe. Itu dia, itu Butter. Aku tidak percaya ini. Butter benar-benar di sini. Aku belum pernah melihat dia secara langsung. Rasanya seperti dia meletakkan hatiku di atas kompor dan melelehkannya. Baiklah, tapi aku yakin dia tidak semanis itu. Ya ampun, kau tidak apa-apa. Berita terbaru, para penggemar Butter telah pingsan. Dia terlalu cantik. Cookie, Beri dia ruang. ada biskuit yang pingsan. Cepat minggir. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Iklan, film, TV, konser semua dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang memberimu hak karena sangat... Karena sangat tampan. Maafkan aku atas wajahku yang tampan. Tidak, ini bukan salahmu. Tolong jangan menangis. Kita akan cari caranya. Tapi bagaimana? Ya, itu dia. Kau berhasil sampai ke bagian atas? Hampir. Aku rasa aku melihat cahaya di ujung terowongan. Aku berhasil. Kita bisa melarikan diri. Wow.
Tunggu, apa yang terjadi? Aku hanya terlalu licin. Aku tidak bisa keluar. Hampir berhasil. Aku akan terjebak di rumah ini selamanya. Jangan menangis. Tentu saja ada cara keluar dari sini. Ayo berpikir sesuatu di sekitar. Itu tiketnya. Lebih jauh. Ayo raih. Hah? Lihat aku di luar. Kita bisa lari sekarang. Hei, siap untuk turun? Kumohon, tenangkan dirimu. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku lebih baik jadi jelek daripada terkurung di rumah ini. Ya, kita harus membuatmu jadi jelek. Tapi bagaimana cara kita hilangkan gen bagusku dan fitur hebatku? Tunggu. Aku tahu yang bisa melakukannya. Aku akan ulangi lagi. Jadi kau ingin buat dia jadi tidak begitu menarik? Iya, kalau tidak kami akan kehilangan seluruh kontraknya dan terjebak di rumah ini. Mohon bantu kami, Pak. Jangan memuji dirimu terlalu berlebihan. Aku yakin aku bisa membuatmu jadi buruk. Apa yang kau lakukan? Aku akan gunakan sesuatu yang membuat roti paling tampan menjadi jelek. Wow, biji semangka. Wah, silaunya. Udah manis. Bagus, aku telah menciptakan karya yang hebat. Bisanya kau tidak buat dia jelek sama sekali, tapi dia jadi lebih tampan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus keluarkan senjata besarnya. Sekarang apa lagi? Willy, bulu wajah yang liar. Tidak ada yang lebih buruk selain jenggot yang berantakan. Pak Brett, bulu matamu tidak biasanya terlihat panjang. Bulu mataku memang panjang. Wah, sudah selesai. Apa dia kelihatan jelek? Apa-apaan ini? Dia kelihatan seperti koboi yang gagah. Bintang film barat lama. Dia jadi lebih tampan. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa buat dia kelihatan buruk? Tunggu, ada satu cara terakhir yang bisa kucoba. Apa lagi yang mau kau coba? Bahkan makanan paling menarik jadi terlihat buruk dengan ini. Apa itu dari sushi murahan? Ya, bambu plastik. Oh, apa yang akan kau lakukan? Nah, ini yang akan kulakukan. Aku akan buat butter ini jadi jelek. Terlalu silau. Akhirnya dia kelihatan jelek. Apa aku sudah jelek sekarang? Apa itu benar? Kau yang terbaik. Iya, aku tahu. Ya, sekarang karena kau sudah jelek, kau akan baik-baik saja. Apa semua akan jadi lebih baik? Ya, mereka akan baik-baik saja karena kau sudah jelek. Terima kasih. Akhirnya aku bebas. Tidak akan ada yang pernah menyebutku menarik lagi. Menarik sekali ya. Dia sungguh menarik sekali. Master Brett, apa yang terjadi? Pastinya aku jelek sekarang. Aku berenang kencang dan katanya dalam seperti samur. Seperti bisa berenang di sana. Aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan saat Brett membuatmu jadi lebih buruk tadi, mentegamu dioles ke wajahnya bersama pesonamu yang ajaib. Sepertinya benar kalau mereka bilang mentega cocok dengan roti. Ketampanan ini terlalu banyak untuk kulihat. Wajahnya membuatku melihat bintang-bintang. Aku tidak akan pernah mencintai Kau yang ditahan lain. di rumah karena kau telah membuat nona-nona malang itu pingsan. Jangan, lepaskan aku, lepaskan.
10 tahun kemudian. Hah? Apa ini? Kau tidak tahu? Pria ini sangat terkenal. Roti paling tampan dalam sejarah Bakery Town. Dia benar-benar tampan sehingga mereka harus menangkapnya dan memenjarakannya di rumah. Oh wow, jadi ada roti dengan wajah tampan ini. Iya, keren kan? Harusnya mereka biarkan keluar agar kita bisa melihatnya. Ya, benar. Tempat pangkas rambut gang. Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Selamat datang di tempat pangkas rambut Gang Tuan Brett. Tempat yang kami datangi hari ini adalah Gang Pasar Bakery. Ada 3 tempat pangkas rambut di area tersebut. Namun sekarang semuanya hampir tutup permanen. Namun tidak perlu khawatir, lihatlah. Tuan Brett yang jenius akan menyelamatkan tempat pangkas rambut yang bangkrut ini. Tuan Brett, apa kau yakin kau akan memenangkan pertunjukannya? Tuan Brett kami adalah orang kaya dan juga tukang cukur yang terbaik. Benar kan, Tuan Brett? Ya. Jadi, berbekal tukang cukur terhebat di planet ini, saatnya untuk tempat pangkas rambut pertama. Oh, yeah! Baiklah, tempat pangkas rambut pertama kita. Mari kita lihat. Apa kau tahu seni? Jadi, apa kita masuk ke dalam? Kenapa mereka lari? Entahlah. Apa ada orang? Tuan Brett, coba lihat dia. Dia memegang pisau. Pisau roti itu juga menghilang. Coba lihat ini. Oh, Wow, dia punya banyak sekali pisau. apa ini? Excalibur Akhir Bread, Lightsaber Star Bread, belati perunggu berbentuk kecapi Cina, dan bahkan pisau dapur. Luar biasa, Pak. Wah. Kau punya banyak sekali pisau. Untuk apa semua pisau itu? Luar Ya biasa. ampun, dia membelah lalat jadi 2. Di tempatku, aku hanya menggunakan pisau. Tidak ada yang lain. Kalian dengar? Saat aku makan, saat gunakan komputer, aku menggunakan pisau. Ku rasa begitu. Bisa kita lihat saja langsung keahlian memangkasmu, Pak. Wow, itu keahlian yang luar biasa. Sekarang akan kutunjukkan bagaimana aku membuat krim segar. Menakjubkan. Lihat bagaimana krim kocok itu mengembang. Pusaran yang keren. Aku belum pernah makan krim selembut ini sebelumnya. Sangat berbakat. Tapi Pak, kenapa kau menggunakan pisau untuk krim ketika... Krim murni hanya bisa dibuat dengan pisau keramat ini. Wow, orang ini memotong dengan hormat. Aku mengerti kau menyukai pisau. Baiklah, mari kita lihat kau menata rambut. Sambutlah relawan resmi kita, Tuan Wilk. Terima kasih atas keberanianmu. Aku harus tetap tenang. Kenapa dia mengeluarkan pisau? Aku tidak menggunakan gunting untuk pemangkasan rambut ini. Untuk semua model pangkasan, aku menggunakan pisau. Saatnya memangkas. Tukang cukur ini aneh. Tukang cukur itu, dia hampir merobek lubang di kartonku. Sekarang aku mengerti kenapa pelanggannya lari semua. Iya, jadi bisa kita mengunjungi tempat pangkas rambut kedua sekarang? Baiklah. Lihat, kami sudah di tempat pangkas rambut kedua. Tempat pangkas rambut bersih. Jadi tempat apa ini? Kau lihat itu, ada pintu kaca di sana. Tidak ada setitik debu pun di pintu. Tempat pangkas rambut ini terpilih sebagai yang paling bersih setiap tahunnya. Tapi kenapa bisnis ini bisa bangkrut ya? Baiklah, mari kita masuk dan mencari tahu. Ini di surga atau Tuan apa? Brett, aku melihat malaikat. Halo semua, selamat datang di tempat pangkas rambut bersih. Tapi sebelum masuk, aku harus menunjukkan kalian.
Wow, ini lebih bersih dari tempat pangkas rambut kita. Seisi tempat ini berkilau sekali. Kebersihan sangat penting untuk tempat pangkas rambutku. Produk kami bersih, staf kami bersih, dan seluruh tempat kami bersih. Luar biasa. Benar, cukup. Ayo kita lihat keahlian tukang cukur ini. Will, tolong. Beraninya kau duduk di sini dengan bagian belakangmu yang kotor itu. Apa maksudnya ini? Masih sakit. Aku mendisinfeksi tempat ini setiap pagi dan juga setiap sore. Dan malam harinya, aku menyapu bersih seluruh debu. Aku menjaga tempat pangkas rambutku sangat bersih. Wow, tempat pangkas rambut ini sangat bersih. Kau kotor, beraninya masuk ke sini. Keluar sekarang. Pria itu kenapa? Ibu, aku tidak mau ke sini lagi. Kami sudah sampai di tempat pangkas rambut yang terakhir. Kita harus masuk, kan? Kurasa begitu. Donut Hair Shop, namanya terdengar cukup tidak asing. Oh, banyak pelanggannya. Tempat ini berjalan dengan baik. Tempat ini punya banyak sekali pelanggan. Tapi yang mengejutkannya, keuntungan mereka menurun. Tidak mungkin. Halo tuan-tuan, selamat datang di Donut Hair Shop. Kami menawarkan minuman gratis untuk semua pelanggan kami. Wow, kau bisa pesan semua minuman ini secara gratis. Aku mau secangkir teh hitam. Teh hitam? Kamu sudah tidak menyediakan teh hitam. Baiklah kalau begitu. Maaf, aku akan memberimu diskon $1 untuk pangkas rambutnya, Tuan. Lihat ini, stroberiku terlalu kecil. Maafkan aku, bagaimana kalau ku beri diskon $2? Ini majalah bulan lalu. Maaf. Bagaimana kalau ku beri diskon $3? Kau ini menjalankan bisnis atau beramal? Berhenti memberi Ya, diskon. itu benar. Tuan Brett bahkan berusaha membuat pelanggan membayar lebih. Tempat ini memiliki masalah yang serius. Pemiliknya terlalu baik sebagai seorang bos. Dia selalu memberikan diskon untuk hal-hal yang terkecil. Maafkan Tempat aku pangkas ya. rambut yang mengalami kerugian tiap bulannya. Maafkan aku. Ini aku mau bayar. Diskon $2 untuk teh hangat dan diskon $3 untuk stroberi kecil. Totalnya minus $5. Ini $5 hutangku padamu ya. Yeay, aku dapat $5. Dan aku dapat $10. Wah, di sini Datang enak saja sekali ya. Bukannya dapat uang dari pelanggan, dia malah membayarnya. Tempat ini tampaknya punya masalah terbesar. Baiklah pemirsa, kami sudah mengunjungi 3 tempat pangkas rambut hari ini. Jadi Tuan Brett, bagaimana pendapatmu tentang semuanya? Ketiga tempat pangkas rambut ini memiliki masalah. Maksudku masalah serius. Tukang cukur, apa kau tahu seni memiliki keahlian memangkas yang sangat Tidak baik? perlu dipertanyakan. Tapi kau perlu menggunakan gunting sebagai gantinya. Apa? Kau meremehkan pedangku? Selanjutnya, tempat pangkas rambut bersih. Bagus sekali bersih. Aku sudah tahu. Tapi kau tidak boleh menyebut pelangganmu kotor dan mengusir mereka. Mereka bukan pelanggan. Mereka kuman bau berkaki 2. Dan donut hairdresser ini, kau menata rambut dengan baik dan cukup baik hati. Kau serius? Terima kasih banyak. Tapi kau terlalu banyak memberikan kembalian pada pelangganmu. Kau tidak tahu tentang bisnis yang sebenarnya. Maafkan aku. Izinkan aku memberimu $10. Jadi Tuan, apa ketiga tempat pangkas rambut ini bisa diperbaiki? Tidak akan mudah, tapi aku Tuan Brett akan selalu punya solusi. Kau serius? Apa yang harus mereka lakukan? Solusinya adalah Seminggu kemudian. Jika tempat pangkas rambutmu bangkrut, kami siap menyelamatkanmu. Ini dia tempat pangkas rambut yang Tuan Brett. Kami datang untuk melihat tempat pangkas rambut minggu lalu, untuk melihat perubahan mereka dengan bantuan Tuan Brett. Dan kini lihat perbedaannya. Jadi Tuan Brett, apakah semuanya berhasil? Tentu saja. Lihat, dengan solusi Tuan Brett telah lahir tempat pangkas rambut baru. Tempat pangkas rambut, Gang. Jadi mereka punya nama baru. Ayo kita masuk. Wow, bisnis tampaknya berjalan dengan baik. Ini berbeda dari sebelumnya. Apa saja perubahannya? Lihat lebih dekat. Wow, keren. Wow, aku datang untuk menontonnya. Aku juga. Mari kita masukkan ini ke Brett
mantap. Wow, lihatlah keterampilan pedangnya itu. Keterampilannya sangat meningkat. Dia benar-benar pendekar pedang yang hebat. Wow, aku bisa lihat wajahku di lantai. Istik adalah pembersih yang sangat baik. Baiklah, rambutmu sudah selesai, Pak. Apa kau menyukainya? Aku suka modelnya. Tapi kenapa lama sekali? Oh, maaf, Pak. Kau sudah membuang-buang waktu berhargaku. Kalau begitu, aku berikan diskon 50%. Tunggu dulu. Dengarkan, aku dapat diskon 50%. Aku tahu. Bayar semua tagihanmu sekarang. Oh, ya, tentu, Pak. Sungguh pelanggan yang sangat kotor. Selamat datang kembali, Pak. Luar biasa. Tuan tahu persis cara membantu mereka. Ya kan, Tuan Brett? Jadi kau buat mereka semua bekerja sama di satu tempat pangkas rambut. Wow, Tuan Brett jenius. Jadi, di mana tempat pangkas rambut berikutnya?